Oke, jadi mana? Oke, jadi kali ini gue lanjut lagi dengan penalaran matematika gitu ya. Penalaran matematika yang dianggap lebih sulit dari pengetahuan kuantitatif dan pengetahuan umum gitu ya. Jadi let's dive in. Nah, tools it. Jadi nomor 1, jika ada A dan B bilangan komposit, jarang banget nih, kurang dari 14, di mana P sama dengan A per B dengan P bilangan bulat dan A tidak sama dengan B. Oke. Nilai A plus B ini yang ditanyakan. Jadi yang pertama kita ketahui adalah A dan B komposit kurang dari 14. Oke. P bilangan bulat. Oke. Terus A tidak sama dengan B. Gitu ya. Itu pengetahuan awal. Jadi bilangan komposit itu apa? Wah, ini beneran jarang dibahas. Komposit adalah antonim dari kata prima. Bilangan prima. Tahu bilangan prima? Bilangan yang tidak bisa dibagi selain dengan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu apa? 2, 3, 5, 7. Bukan ganjil ya, bukan ganjil. 11 kayak itu. 9 kan bilangan ganjil, 9 bilangan ganjil, tapi bukan bilangan prima. Karena 9 bisa dibagi dengan 3 gitu ya. Sedangkan 7 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan 7 itu sendiri gitu ya. Itu bilangan prima. Oke. Sampai sini paham? Oke. Lanjut ke bilangan komposit. Bilangan komposit yang pertama kurang dari 14, tentu saja bilangan berapa? 4 gitu. 1 itu tidak dihitung dengan bilangan prima ataupun bilangan komposit karena 1 hanya bisa terbagi dengan satu saja ya. Bilangan 2 ya, itu prima, 3 prima, 4 enggak, 5 prima, 6 enggak, 7 prima, 8 enggak, 9 juga enggak, 10 enggak, 11 prima, 12 enggak, 13 prima, 14 tidak termasuk gitu ya. Karena kurang dari 14. Ini adalah bilangan komposit kurang dari 14. Sekarang apa yang ditanyakan adalah P sama dengan A per B. P, oke, buat tulis di sini. P sama dengan A per B gitu. Kita lihat dari bilangan komposit ini ada berapa bilangan? Ada 6 bilangan. Dibagi, ada yang bisa dibagi dengan anggota, kita sebut saja ini adalah himpunan X gitu ya, himpunan X ya. Jadi bilangan di himpunan X yang bisa dibagi dengan anggota himpunan X yang lain gitu, misalnya 12 bisa dibagi berapa? Benar, 4 dan 6 ya enggak? Dibagi 8 nggak bisa, bagi 9, bagi 10 nggak bisa. Bisa, tapi bukan merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu tidak kayak 1,5, ini tidak bulat. Bulatnya itu berapa? 1, 2, 3 kayak gitu ya, paham? Bisa dibagi 4 sama 6 doang. 10 bisa dibagi 4, 6, 8 oh tidak, 9 enggak, 8 bisa dibagi 4, 6 dan 4 enggak bisa. Jadi hanya 3 pasangan ini ya. 8 bagi 4 hasilnya 2, 12 bagi 4 hasilnya 3, 12 bagi 6 hasilnya 2 gitu ya. Jadi ada 3 pasangan. Jadi yang pertama pasangannya adalah 4 tambah 8 benar. Terus ada 4 tambah 12, ada 6 tambah 12. Ini tinggal ditambah. Ini kan yang ditanyakan adalah A plus B gitu, dimana A tidak sama dengan B. Ini udah memenuhi ya pasangan, 3 pasangan ini. A tambah 4 tambah 8 12, 4 tambah 12 16, 6 tambah 12 18. That's it. Ada 3. Berarti yang benar A. Nomor 4 enggak. Mengerti ya? Gua tulis di sini ya. Komposit antonim dari prima gitu. Lanjut ke soal nomor 2 gitu. Dibaca ya. Intinya ada 8 planet dengan suhu rata-rata planet berbeda-beda dilansir dari NASA ya. Planet terpanas adalah Venus dengan suhu 464 derajat Celcius. Planet terdingin ada di Neptunus ya, ini Venus negatif 200 derajat. Wow. Adalah planet terdingin. Rata-rata suhu bumi 15. Nah, perbedaan suhu Jupiter dan bumi itu 125.
Nah, ini perbedaan Neptunus dan Saturnus itu 60 derajat. Secara umum, konversi dari Celcius ke Fahrenheit ini pengetahuan umum ya. Perbedaan suhu antara Jupiter dan planet Saturnus. Nah, kedua planet ini tidak secara eksplisit ditunjukkan berapa suhunya, jadi kita hitung ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah urutan dari planet Merkurius sampai Neptunus ya. Mephebumaiusan gua bagi nah Mephebumaiusan gitu. Gua cara ngafal 8 planet itu dengan menyingkatnya dengan Mephebumaiusan. Yang pertama adalah Merkurius, Neptunus. Oke, begitu ya. Oke. Jadi yang diketahui adalah suhu Neptunus nih negatif 200. Ini negatif 200 derajat ya. Terus diketahui apa lagi? Venus 464 derajat gitu ya. Yang ditanyakan adalah Jupiter dan Saturnus. Yang ini ya. Ini yang ditanyakan. Dan ada selisihnya antara Bumi dan Jupiter gitu ya. Bumi dan Jupiter itu sebesar 125 gitu. Terus diketahui apa lagi? Ini ya, Saturnus dan Neptunus. Itu perbedaannya 60 derajat gitu ya. Kita langsung, Bumi udah diketahui ini 15. Ya. Ini Jupiter, ini 125. Nah, berarti Jupiternya berapa? Jupiternya negatif 110 derajat. Benar nggak? Benar. Saturnus nggak diketahui, yang diketahui adalah Neptunus. Neptunus negatif 200 ya. Nah, begini. Nah, Saturnus jatuhnya berapa? 200 kurangi 60, iya benar, negatif 140 derajat. Kita lihat perbedaan suhunya berapa nih? Benar, 30, udah gitu doang. Sulitnya di mana adalah Mephebumaiusan. Jadi karena pengetahuan itu tidak diduga-duga, sebaiknya kalian bisa menghafalkan pengetahuan umum yang sejak SD seharusnya udah hafal, seharusnya ya. Gue nggak tahu sistem pendidikan sekarang gimana ya, tapi zaman gue kayak jauh banget. Zaman gue harus hafal pas SD gitu. Nomor 3, dengan bacaan yang sama gitu ya, cerita yang sama. Tapi yang ditanyakan adalah suhu planet Jupiter yang dikonversikan ke derajat Fahrenheit gitu. Ini Fahrenheit ini adalah derajat internasional. Sependek yang gue tahu. Ya, sependek yang gue tahu Fahrenheit itu derajat di internasional. Kita kan pakainya derajat Celcius. Tapi semakin kesini kayaknya Celcius juga masuk sih, kayak gitu. Lanjut. Jupiter udah kita hitung berapa tadi? 110, negatif 110 ya. Nah, kita konversikan dulu ini rumusnya. Gimana jadinya? Langsung apa? Satu ya. 9/5 derajat Celcius sama dengan Fahrenheit 32 derajat gitu. Berarti Fahrenheit itu 9/5 derajat Celcius ditambah 32 derajat. Oke, 32 derajat. Kita ketahui 110 ya. 110 tambah 32. Nah, 110 ini bagi 5 berapa? Benar banget, 22. 22 ini negatif ya. Jangan lupa negatif, gua yang lupa negatif. Berarti berapa? Negatif 198 tambah 32. Berapa tuh? Benar banget. Benar banget. Udah. Gitu ya. Masuk ya. Di desa Sukamaju terdapat 45 anak berusia 7-9 tahun. Oh, data interval ya ini ya. Ya, masuk ke statistika. Ya, jadi 7-9 ada 45. 10-12 ada 105. 13-15 ada 135. Begitu. Nah, dibuatlah kelompok gitu ya. Dibentuk regu gitu, kelompok dengan jumlah yang sama. Ingat, jumlah yang sama.
banyak anak 7, 9, 10, 12, 13, 15, tiap regunya berapa? Caranya apa? Biasanya kan kita pakai KPK ya, kalau ada perjalanan motor sama kereta, tahu kan, itu biasanya KPK. Sekarang sekali-kali pakai FPB. Tahu FPB kan? FPB, faktor persekutuan terbesar. KPK yang terkecil gitu ya, bagus. Nah, FPB-nya berapa? Gimana? Tahu nggak cara nyari FPB? Kalau secara penglihatan doang, ya pakai ilmu laduni, nggak bercanda sayang. Ini bisa nih, gue bisa nebak nih pakai per 15. Kenapa? Karena ini 5, 5, 5. Nggak mungkin dibagi 5. Karena nggak mungkin dibagi 5 doang, karena hasilnya akan cukup besar. Jadi kita perbesar lagi pembagiannya. Jadi 15 kayak gitu ya. Kita coba lihat ya. Bagi 15 gitu. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 105 bagi 15 benar 7. 135 bagi 15 benar 9. 379. Sekarang cara nyari FPB-nya. Ini bisa langsung skip ya kalau yang udah bisa. Kalau yang masih lupa-lupa, ingat gitu, gue ingetin. Caranya kita cari setiap faktorisasi dari bilangan tersebut. Ini 3. Ya kan? 3 kali 3 dikuadratkan langsung 3 kuadrat kali 5. Ya kan? Caranya begini nih, pakai pohon faktor tuh biasanya 3 sisa 15 gitu ya. Terus di pohon faktor lagi 3, 5 begini ya kan, cari faktornya begini. Ingat nggak? Ingat dong. Sekarang 105 ya, sekarang 105 ya, kita bagi 3 dulu, hasilnya 35. Ini 5, 7. Nah ini ya, jadinya gini ya. Nah, udah bisa kelihatan. Sekarang 135 ya, 135. Ini bagi 3. Hasilnya di sini berapa? Benar 45. 45 bisa bagi 3 lagi. Jadi 15. 3, 5. Nah, 3-nya ada 3. 5-nya 1. Berarti 3 pangkat 3 kali 5. FPB. Kita cari yang terkecil, beda. Kalau KPK kita cari pangkatnya yang terbesar. Ya, pangkatnya yang terbesar dan berbeda semua. Jadi, kalau KPK-nya begini nih. Kalau KPK-nya kita pakai yang terbesar ya, 3 pangkat 3 dimasukkan semua. Sama nggak sama dimasukkan semua. Gitu ya, itu KPK. Kalau FPB kita cari yang terkecil sama semua. Jadi yang sama semua ini kan 3 yang paling kecil. 5, 5 sama semua ada 5-nya. Nah, kita ambil yang 5. Jatuhnya 15. 7-nya gak diambil karena di sini nggak ada. Itu FPB. Ingat ya. Ini materi SD banget ini. Tolong diingat gitu. Lanjut ke sekarang nomor 5. Data pengeluaran konsumen, ini datanya ya. Dalam 5 tahun terakhir. Jika diasumsikan laju pertumbuhan pengeluaran konstan, maka rata-rata pengeluaran konsumen dari 2018-2022 adalah jadi begini. Ini kenapa disebutkan konstan di sini? Karena di sini tidak jelas ini berapa, ini berapa, ini berapa. Yang jelas hanya suku pertama atau U1 dan suku terakhir atau UN atau U5 ya, U5 suku terakhir gitu. Karena ini nggak jelas, ini nggak nyentuh garis ini ya. Gua hapus loh, nggak nyentuh garis kan, nggak jelas. Makanya disebutkan pengeluaran konstan. Caranya gimana untuk mencari rata-rata? Tipsnya seperti ini sebenarnya ya. Tipsnya seperti ini. X bar, kita cari nilai max 130 ditambah nilai minimum ya, bagi 2. Begitu doang. 210 ya bagi 2. Benar? 105. Ini jawabannya rata-rata. Tapi cara berpikirnya adalah kita cari keseluruhannya dulu. Ya, jumlah keseluruhan dalam konstan ini. Yang konstan ini diibaratkan adalah deret aritmatika. Gitu ya, deret aritmatika konstan. S5-nya kita bisa cari gini. N per 2 kali 130 tambah 80. Begitu. 5 per 2 itu 210 dulu. 210 ini jatuhnya berapa? Tadi 105. Nah, dikali berarti 525. Nah, untuk X barnya kerangka berpikirnya seperti ini ya. Bagi 5, 105. Kan jatuhnya ini doang. Rumusnya ke sini nih. Nilai max ditambah
nilai minimum dibagi 2 gitu. Semangat.